Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Yanti. Hari ini kita akan belajar persatuan dalam perbedaan. Tema 2, tetap di tema 2 ya. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Tetap semangat ya, walau pembelajaran kita masih pembelajaran daring. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar dan bermanfaat untuk kita. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menemukan informasi dalam bacaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan pola lantai tari sindang. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke. Di pembelajaran 1, di subtema 1, kita sudah belajar tentang cara menemukan informasi dari teks. Nah, informasi yang kita temukan tadi bisa kita sajikan menggunakan kalimat efektif. Sekarang, kalimat efektif itu kalimat yang bagaimana? Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang ditulis dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Lalu, ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Memiliki unsur pokok kalimat. Masih ingat ya, unsur pokok kalimat itu minimal mempunyai atau terdiri dari subjek dan predikat. Itu adalah unsur pokok kalimat. Yang kedua, taat pada aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, hemat penggunaan kata. Maksudnya itu harus penggunaan katanya harus hemat, tidak boleh pemborosan kata. Misalnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Para itu sudah menunjukkan jamak atau banyak. Tamu-tamu itu juga menunjukkan jamak, maka perlu satu yang digunakan. Boleh para tamu mulai berdatangan atau tamu-tamu mulai berdatangan. Itu ya, itu namanya penghematan penggunaan kata. Sedangkan yang keempat adalah menggunakan struktur bahasa yang tepat. Kemudian yang kelima adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Diksi atau pilihan kata yang tepat. Itu nomor 5. Itu ciri-ciri kalimat efektif. Oke. Nah, sekarang coba kita baca teks yang berjudul Pertempuran Surabaya yang ada di papan ini. Oke. Nah, sekarang informasi apa yang bisa kita dapatkan dari teks Pertempuran Surabaya? Untuk menemukan informasi dalam teks, kita bisa menggunakan kata tanya, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, sehingga kita bisa menemukan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Dari teks yang berjudul Pertempuran Surabaya tadi, kita bisa mencari informasi yang ada di dalamnya, yaitu dengan kata tanya apa. Misalnya, diperingati sebagai hari apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kemudian, mengapa terjadi Pertempuran Surabaya. Lalu siapa pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh di Surabaya? Kapan terjadinya Pertempuran Surabaya? Bagaimana reaksi rakyat Surabaya terhadap ultimatum yang diberikan Sekutu pada tanggal 9 November 1945? Lalu di manakah terjadinya peristiwa pertempuran tanggal 10 November 1945?
sehingga kita bisa menemukan dengan menjawab pertanyaan tadi, sehingga kita bisa menemukan jawaban atau menemukan informasi yang ada dalam teks pertempuran Surabaya. Oke. Memang benar, Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kita tahu bahwa setelah kemerdekaan masih tetap ada pertempuran-pertempuran. Belanda tetap tidak ingin menyerahkan Indonesia ke rakyat Indonesia. Kemudian, banyak sekali pertempuran-pertempuran. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kembali Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia berupaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui dua jalur, yaitu perjuangan secara fisik dan diplomasi atau perundingan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan fisik. Yang dimaksud dengan perjuangan fisik di sini adalah melalui peperangan. Contoh yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pada saat itu, pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu itu mendarat di Tanjung Perak yang dipimpin oleh Brigjen Malabi. Kemudian terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya dengan pasukan Malabi, sehingga Brigjen Malabi terbunuh dan akhirnya digantikan oleh Mayor Jenderal Mensek. Kemudian terjadi pertempuran yang hebat antara arek-arek Surabaya dengan sekutu pada tanggal 10 November 1945, yang pada saat itu banyak sekali arek-arek Surabaya yang terbunuh, sehingga pada tanggal 10 November, setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran rakyat Surabaya ini dipimpin oleh Bung Tomo itu sebagai pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Pertempuran Medan Area ini sekutu itu diawali dengan sekutu mendaratkan pasukannya yang dipimpin oleh Brigjen Jenderal Ted Kelly di Medan, Sumatera Utara. Kemudian terjadi pertempuran yang hebat di Medan, sehingga terjadilah pertempuran Medan Area. Yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini yaitu diawali dengan melawan sekutu yang diboncengi dengan nikah. Ini berlangsung dari tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Ini dipicu oleh pembebasan tawanan perang oleh tentara sekutu dan nikah di penjara Ambarawa dan Magelang yang kemudian dipersenjatai. Dalam pertempuran ini, Komandan Resimen Banyumas, Letkol Isdimen, gugur. Pimpinan pasukan lalu diambil alih oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas. Kemudian terjadi pertempuran hebat di Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember 1945, sekutu dapat diusir di Ambarawa. Peristiwa ini dikenang dengan membangun monumen Palagan Ambarawa, dan pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Oke, sekarang yang keempat adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang ini berlangsung selama 5 hari, sehingga terkenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Untuk mengenang pertempuran ini, itu dibangun Tugu Muda di Semarang. Itu ya. Sekarang yang kelima adalah Bandung Lautan Api. Maksudnya di sini kota Bandung itu dibakar menjadi lautan api. Itu pada tanggal 24 Maret 1945. Karena
Pada saat itu Kota Bandung disuruh untuk mengosongkan, untuk diambil alih oleh dikosongkan, diambil alih oleh sekutu. Kemudian sebelum dikosongkan, sebelum rakyat Bandung meninggalkan Kota Bandung itu dibakar dulu, sehingga terkenal dengan nama Bandung Lautan Api. Oke, sekarang yang keenam adalah Perang Puputan di Bali. Perang Puputan di Bali ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Oke. Senjata yang paling ampuh untuk mengusir penjajahan di Indonesia adalah persatuan dan kesatuan. Besar sekali manfaat dari persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah menciptakan kehidupan yang nyaman. Yang kedua adalah mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga adalah menghindari perselisihan dan konflik. Yang keempat adalah menghindari perpecahan. Yang kelima, kerukunan dan keakraban makin kuat. Itu adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan juga diwujudkan dalam sebuah tari kelompok. Jadi sesama anggota kelompok harus bersatu agar tarinya berjalan dengan baik. Di sini ada tari indang. Tari indang ini berasal dari Sumatera Barat. Tari indang ini menggunakan pola lantai horizontal. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh pelaksanaan atau praktek tari indang di website yang ada di bawah ini. Oke. Di Indonesia banyak sekali keragaman tarian. Namun ada juga keragaman hewan. Di sini ada berbagai macam hewan yang masing-masing hewan mempunyai cara untuk mempertahankan diri di habitatnya. Contoh yang pertama adalah cicak. Kita tahu bahwa cicak ini bisa menempel di tembok. Mengapa seperti itu? Mengapa cicak tidak jatuh di tembok? Itu karena cicak memiliki arat perekat di kakinya sehingga bisa menempel di dinding-dinding. Itu ya. Yang kedua adalah apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah bebek. Bebek ini bisa berenang di air karena bebek ini memiliki apa? Ya, memiliki jari kaki yang berselaput. Jadi memiliki kaki yang berselaput yang berfungsi untuk berenang. Kemudian paruhnya pipih dan lebar atau paruh sudu. Ini digunakan untuk mencari makanan di dalam lumpur. Kemudian lagi bulunya itu tidak basah terkena air. Itu untuk menjaga. Jadi bulu itu mempunyai tahan air, bulu yang tahan air. Itu berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Kemudian pangkal paruh bebek berbentuk seperti sisir yang berfungsi untuk menyaring makanan dalam air maupun lumpur. Yang ketiga adalah unta. Kita tahu unta ini hidup di mana? Ya benar, unta ini hidup di gurun. Di gurun itu padang pasir yang sangat luas sehingga untuk mencari air itu kesulitan, sehingga si unta ini mempunyai punuk. Punuk itu digunakan untuk menyimpan lemak untuk cadangan makanan di perjalanan yang jauh, sehingga si unta bisa bertahan hidup. Kemudian mempunyai kulit tebal untuk agar tidak mudah berkeringat. Kemudian mempunyai
bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu, pasir, dan panas matahari. Lalu memiliki kaki yang besar dan panjang agar tidak terperosok saat berjalan di pasir. Ini adalah contoh-contoh hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya, dengan habitatnya. Oke. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya juga bermacam-macam. Ada yang mimikri. Mimikri itu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Contohnya adalah apa ini anak-anak? Ya, ini adalah bunglon. Bunglon ini mengubah warnanya sehingga seperti apa ini? Seperti kayu, seperti batang pohon ini yang ditempelinya ini seperti batang pohon ini. Karena menyesuaikan diri, sehingga kalau ada mangsa yang ingin mengambilnya tidak kelihatan karena warnanya seperti tempat yang ditempelinya. Ini adalah mimikri. Mimikri jadi mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua adalah kamuflase. Kamuflase itu menyesuaikan tempat sesuai warna tubuhnya. Kamu tahu, ini adalah belalang sembah atau belalang daun. Itu biasanya berada di daun karena warnanya hijau, mencari tempat-tempat yang warnanya hijau. Akan bersembunyi di situ untuk melindungi dirinya, untuk menyesuaikan dirinya. Kemudian ada lagi cicak. Cicak ini memutuskan ekornya untuk melindungi dirinya. Ketika mau dipegang, maka ekornya akan terputus dengan sendirinya. Ini namanya adalah autotomi. Ada lagi cumi-cumi. Siapa yang tahu cumi-cumi? Cumi-cumi itu dengan cara apa? Ya, dengan cara mengeluarkan tinta. Itu cumi-cumi. Dan masih ada banyak hewan-hewan yang lain yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke? Nah, sekarang coba dikerjakan. Sebutkan 2 manfaat persatuan dan kesatuan. Lalu, siapakah yang memimpin perang puputan di Bali? Kemudian, bagaimana cara bebek beradaptasi dengan lingkungannya? Ditulis ya dalam kertas. Oke. Tadi kita sudah belajar untuk menemukan informasi dalam bacaan, kemudian menggali informasi menggunakan kalimat efektif. Lalu kita sudah belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dengan fisik atau dengan peperangan. Kemudian kita juga sudah belajar dengan manfaat persatuan dan kesatuan. Kita sudah belajar tentang pola lantai tarian indang. Lalu kita juga sudah belajar ciri-ciri habitat hewan. Itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi itu bermanfaat untuk kita ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Oke.